Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Lili Ensa Caroline, NPM 2011060086. Di video kali ini akan membahas mengenai materi rumusan tujuan pembelajaran berdasarkan metode Azure sebagai salah satu materi yang ada dalam mata kuliah Media Pembelajaran Biologi dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi MPD. Baiklah, masuk ke pembahasan. Model pembelajaran Azure adalah sebuah formulasi untuk kegiatan pembelajaran yang berorientasi di kelas yang menekankan pemanfaatan teknologi dan media dengan baik agar siswa belajar secara aktif. Adapun instrumen yang saya gunakan dalam metode Azure ini, saya mengambil sampel sekolah SMA Negeri 1 Muara II dengan menyebarkan angket dalam bentuk Google Formulir yang disebarkan secara online kepada siswa kelas 10 IPA 3. Hasilnya saya mendapatkan 16 sampel dari siswa SMA Negeri 1 Muara II dengan 100% yang mengisi survei ini berumur 15 tahun. Ada 4 pertanyaan yang saya buat dalam Google Formulir yang saya sebarkan. Pertanyaan pertama itu berupa pernyataan, saya lebih mudah memahami materi apabila membaca dan mendengarkan penjelasan dari guru. Dari 16 sampel, 100% atau 16 orang tersebut menjawab iya. Untuk pertanyaan kedua juga berupa pernyataan, saya suka membaca tulisan singkat yang disertai gambar. Ini jumlahnya ada 93,8% menjawab iya atau sekitar 15 orang, dan 1 orang atau sekitar 6,3% menjawab tidak. Untuk soal ketiga, ketika guru menerangkan materi, saya akan mendengarkan dengan seksama. Ada 93,8% atau 15 orang menjawab iya, dan 1 orang atau 6,3% menjawab tidak. Dan pertanyaan terakhir, apa kamu menyukai media pembelajaran infografis? Dan 16 sampel itu 100% menjawab iya. Itulah tadi instrumen yang saya gunakan beserta pertanyaan yang saya sebarkan. Selanjutnya, masuk ke indikator dalam metode Azure. Yang pertama ada A atau Analyze Learners, yang merupakan analisa peserta didik. Yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu karakteristik umum, kemampuan awal peserta didik, dan gaya belajar. Untuk karakteristik umumnya, dapat ditemukan melalui variabel yang konstan seperti jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan budaya, dan faktor sosial ekonomi serta etnik. Contohnya, seperti sampel yang telah saya ambil, merupakan siswa kelas 10 IPA 3 yang berumur 15 tahun dari tingkat sosial ekonomi menengah ke atas. Bagian kedua yaitu kemampuan awal peserta didik, seperti kemampuan menguraikan, menganalisis, mendemonstrasikan, menciptakan, dan kemampuan lainnya yang pada konteks ini berkaitan pada materi dalam proses belajar mengajar. Bagian yang ketiga yaitu gaya belajar. Nah, di sini gaya belajarnya adalah visual. Seperti namanya, gaya belajar visual berfokus pada indera penglihatan untuk mengamati dan mempelajari objek seperti gambar, tulisan, maupun video. Indikator yang kedua itu S, yaitu State Objectives atau menetapkan tujuan. Di sini saya mengambil kompetensi dasar dengan menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Dengan tujuan pembelajaran dirumuskan yaitu peserta didik mampu menguraikan argumentasinya mengenai tumbuhan endemik Rafflesia arnoldi dengan bahasa yang komunikatif melalui kegiatan komunikasi langsung. Dalam taksonomi Bloom, rumusan tujuan pembelajaran yang saya rumuskan itu masuk ke ranah kognitif, indikator C2 yaitu memahami dengan kata kerja menguraikan. Adapun keterangannya yaitu audiens dari rumusan tujuan ini adalah peserta didik dengan behavior mampu menguraikan argumentasinya mengenai tumbuhan endemik Rafflesia arnoldi dengan condition melalui kegiatan komunikasi langsung dan degree dengan bahasa yang komunikatif. Bagian selanjutnya yaitu S, Select Methods, Media, and Material, atau memilih metode, media, dan materi.
Metode yang saya pilih yaitu ceramah campuran atau bentuk interaksi langsung dalam proses pembelajaran, di mana pendidik menjelaskan materi secara langsung kepada peserta didik melalui komunikasi dengan digabung kepada metode lain seperti tanya jawab dan lain sebagainya. Lalu media yang saya pilih yaitu visual dalam bentuk infografis dengan materi tumbuhan endemik Rafflesia arnoldi. Indikator yang selanjutnya yaitu U atau Utilize Media and Materials atau menggunakan media dan materi. Menurut Sukiman yang mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menghantarkan atau menyampaikan pesan dari guru kepada siswa sehingga menstimulus pikiran, perhatian, perasaan, minat, serta kemampuan siswa sehingga proses belajar terjadi dan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Adapun media pembelajaran visual dalam bentuk infografis merupakan salah satu dari media informasi yang disajikan secara visual yang tersusun atas elemen teks yang dipadukan dengan gambar, ilustrasi, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini merupakan contoh dari media infografis yang saya buat mengenai materi Rafflesia arnoldi. Dalam infografis ini terdapat pertanyaan, tahukah kamu apa itu Rafflesia arnoldi? Yang akan terjawab apabila peserta didik membaca materi yang ada dalam infografis tersebut. Indikator yang selanjutnya yaitu R atau Require Learner Participant, melibatkan peserta didik. Untuk melibatkan peserta didik yang saya lakukan adalah dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya terkait materi yang belum ia pahami, juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan argumentasinya dan mengajak peserta didik untuk dapat menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Dan indikator yang terakhir itu E atau Evaluate and Revise, evaluasi dan revisi, atau penilaian dan perbaikan, yang merupakan aspek yang sangat mendasar untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Contohnya bisa menggunakan instrumen observasi atau mengarahkan peserta didik untuk mengisi survei tentang evaluasi pembelajaran. Sekian presentasi saya mengenai rumusan tujuan pembelajaran berdasarkan metode Escher. Saya Lili Ensa Caroline, mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.